Jadi aneh ya. Mas Andri sudah sadar belum? Minum dulu deh. Mas Andri. Mas Andri. Mas Andri minum dulu biar lebih tenang. Masih ada satu cincinnya sih. Sebenarnya, tapi saya tidak diizinkan bakar. Karena saya baca pikiran dia. Tampaknya nggak boleh dibakar atau dihancurin. Dia nggak mau. Sebenarnya sumbernya juga bukan dari situ sih. Tapi bohong, itu nggak ada pengaruhnya sebenarnya. Nggak ada sama sekali. Mas Andri boleh maju ke depan biar lebih tenang. Saya geser kursinya ya. Kita duduk lagi. Di sini saya udah nggak mencium bau kuntilanak sih. Hanya sisa-sisanya aja ya. Saya mencium sisanya dia pergi gitu loh. Dan, Oh, masih ada bekasnya Iya. yang nempel. karena mungkin memang asap dari bakar kainnya itu dan isinya saya juga nggak berani bongkar juga. Jadinya keluar bau yang nggak enak gitu loh. Tapi entah kenapa sih ini partisipan kita masih nge-blank dan blur, nggak tahu ada di mana, lagi ngapain dan ngomong apa, dia kayak nggak fokus gitu. Iya, dia kayak nggak di sini nyawanya gitu. Iya, nyawanya kayak nggak di sini. Dia kayak spiritnya tuh nggak di sini gitu. Berarti mungkin karena selama ini dia ditempatin sama arwah yang tadi, Iya. begitu lepas kayak linglung kebingungan gitu. Oke. Dia cari apa ya? Saya berharap tidak menyerang penonton sih. Kalau saya visionnya saya lihat dia menyerang. Mas Andri cari apa? Hah? Dia masih ada di sini. Apa? Perlu daun lagi? Mas Andri cari apa? Ngeliat apa? Dia itu siapa? Dia masih di sini tuh apa maksudnya? Baik. Mantannya. Hati-hati, Bay. Apa? Kenapa? Siapa? Itu siapa? Itu yang sering ganggu. Itu yang sering datang. Itu sosok kuntilanak. Kayak gimana bentuknya? Kesurupan ya. Air kembang. Tolong. Aduh. Dia Anjir, mas. Serem banget. Mukanya. Aduh. Gila, serem banget. Mukanya. Air kembangnya cepet. Angkat silakan. Kita take out tiga tata. Sepatu. Roy. Itu kuntilanak yang tadi dia lihat. Iya.
menyurupi, merasuki. Dia kesurupan masuk ke dalam penonton. Iya, merasuk ke dalam partisipan. Penonton kita kerasukan korban yang dia santet. Iya. Jangan-jangan memang sering. Dia langsung mau ngebunuh, langsung ngedorong di sini loh. Iya, bener. Saya ngelihatnya, saya takut di sih di tempat kalau kita tidak lepasin tangannya langsung. Dia mau balas dendam, kesel banget ya, benci banget sama orang Iya. Sama Mas Andri. Iya. Mas Andri nggak apa-apa? Hah? Kepalanya tadi kebentur. Kepala kebentur nggak apa-apa? Iya. Duduk. Bener-bener ini loh, tadi dia terlempar ke sini, dicekek dan Iya. kedorong ke sini dan kamu nih pelajaran ya buat kamu lain kali dan gak ada lain kali lagi gitu. Ini dunia black magic, gak ada permainan di sini. Dan di dunia yang kayak dunia supernatural gini, siapa yang bermain masuk ke dalam gak akan pernah lepas sedetik pun gitu. Jadi saya kasih tahu kamu itu pelajaran tadi dan saya juga kita tidak bisa menduga ya orang-orang di sekitar itu tiba-tiba merasuk dan bayangin kok kita nggak ada. Bisa kejadian kayak gitu lagi ya? Iya. Tiba-tiba ada yang kesurupan, dirasuki sama sosok yang kamu santet, Mas. Iya. Bisa nyekek. Saya yakin deh awalnya sebenarnya Andri yang harus dikorbanin, tapi karena dia tadi juga udah di cleansing, jadi dia pergi ke tempat yang lain, tubuh yang lain. Oh, tadinya mau masuk ke Andre. Iya, tadinya mau masuk ke Andri. Ini tapi ke depannya gimana cara supaya dia nggak diganggu sama sosok kuntilanak tadi, Roy? Saya mau dia mengakui semua kesalahannya ke keluarga korban. Keluarga korban. Itu adalah mantannya. Mas, itu pacarnya Mas Andre. Mengakui setiap detailnya, setiap keluarganya. keluarganya. Berkunjung ke mereka dan minta ampun seperti itu. Sudah pernah datang ke makamnya. Kalau ke makamnya saya belum pernah. Harus deh. Karena ini gentayangan siapapun di sini tiba-tiba bisa maju lagi untuk mencekek. Terus tadi di awal dia bilang meninggal dalam kondisi hamil. Itu apakah ada anak ambarnya, Roy? Saya lihat yang paling dominan adalah hantu perempuan, kuntilanak. Kuntilanak serem banget dan horor, meneror setiap langkahnya Andri. Itu akibat perbuatannya dia. Saya lihat harusnya dia dicekek dan tewas kan. Di sini. Dia memang hantu tidak bisa mencekek orang sih sebenarnya, tapi bisa merasuk ke orang dan ngubah change the mind. Oh, orang itu jadi di set pikirannya Iya. untuk Iya. gitu cara kerjanya. Iya, cara kerjanya. Memang tidak ada pernah seorang sosok gitu. hantu langsung menampaki diri dan mencekek, tetapi dia merasuki tubuhnya yang kosong. Ini juga pelajaran buat pemirsa di rumah, jangan terlalu kosong, jangan kosong kalau lagi di rumah, dimanapun berada. Mas Andri sekarang gimana rasanya? Udah lega sih, Mas. Ya, Mas Andrinya lega, tapi hantu itu, kuntilanak itu masih bisa datang kapanpun. Karena dulu waktu saya pergi ke dukun santet yang
balik lagi nyawa masnya yang jadi terancam. Kamu dari tadi ngeliatin bintang tamu kenapa kayak gitu ya Mas Andri? Karena ada kemiripan Antara? antara Dengan saya. Dengan Sarah? Sarah. Dari tadi sejak awal masuk udah melotot sampai duduk juga. Iya, yang kamu lihat bukan dan enggak karena kamu telatai. Ya, semua tidak Udah nggak bisa, ada, Mas. mirip. Walaupun detailnya mungkin mirip tapi bukan. Kamu harus tahu itu. Ada pesan yang mau disampaikan? Ya, buat Mas Andri apapun masalahnya, jangan mencoba untuk bermain hal-hal seperti ini lagi deh. Soalnya nanti pasti ada sebab akibatnya juga. Iya. Ada sebab dan akibat. Pelet, santet, justru bisa malah mengundang makhluk-makhluk lain. Itu tadi kalau misalnya nggak ada kita di sini bisa, kita nggak pernah tahu ya, bisa terjadi. Mas Bisa Andri, sih. iya mas. mudah-mudahan udah dipahamin ya. Bisa, Ada bisa, terakhir Mas. yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih. Itu aja sih dari saya. Oke, baik. Mas Andri, mudah-mudahan kedepannya tidak pernah menyentuh hal seperti ini. Apapun yang terjadi, resikonya mudah-mudahan selalu dihadapi sebagai seorang laki-laki. Baik mas. Terima kasih, Anda boleh meninggalkan studio. Siap, mas. Jangan pernah melukai orang lain untuk kepuasan diri sendiri. Perlahan tapi pasti, semua akan terungkap. Dan belajarlah memaafkan diri sendiri. Dua partisipan yang hadir pada malam hari ini adalah Eni dan Andri. Tadi Eni di sini dalam kondisi yang sebenarnya dia ya sakit hati kepada istri pertama sang suami. Iya. Akhirnya terlibat dalam perang santet, bisa dibilang seperti itu ya Roy ya. Lalu kemudian Andri juga karena sakit hati akhirnya membuat dia mengirim santet juga kepada Iya. pasangannya gitu. Iya. Sampai meninggal malah. Iya. Gimana tanggapan kamu Roy? Saya, Eni dan Andri. Eni dan Andri, saya ngerasa dua-duanya menyeramkan. Tapi saya sangat khawatir dengan keselamatannya Andri. Dan Eni juga terutama karena Eni melakukan tindakan yang dia mencoba percobaan yang enggak bunuh diri. Dan kemudian Andri, saya ngerasa nggak aman karena dia kemanapun dia berada, saya khawatir nih hantunya akan muncul lagi nggak ya kalau Andri nggak minta maaf. Itu dia ya, dia harus minta maaf ke keluarganya untuk ngelakuin semuanya. Dia meninggalkan tempat kami kita bertiga hari ini dengan meninggalkan satu kesan yang saya belum berani minta maaf. Itu artinya ada kelanjutan cerita. Waduh, Masih bisa berlanjut masih lagi. balik lagi nih gitu. Itu yang saya dapetin dari Andri. Kalau Eni dia bisa merelakan walaupun agak berat awal ya. Iya. Tapi Andri masih menyimpan satu kayak ya belum berani, belum bisa, belum Apalagi berani. jimatnya tadi dia juga masih bawa di yang kamu Oh lihat ya di tadi cincin. cincinnya itu kayak nggak ada powerfulnya Udah sama nggak ada sekali. energinya sebenarnya. Kayak nggak ngaruh gitu. Tapi lebih banyak kayak dia tuh punya satu memori yang harus diungkap biar arwahnya ini tenang. Oh, ini belum tenang ya. Belum sana sama ya. sekali. Kasihan dong. Dan gentayangan bisa merasuk ke salah satu orang semua. Ya mudah-mudahan setelah dari sini Eni dan Andri bisa baik-baik aja. Tanggapan Moga-moga. kamu gimana Sar? Eh, Kamu ngeliat langsung dan tadi sempat ketemu sama yang di badannya Eni ya. iya, sampai katanya tadi ada yang nempel juga ke Iya. saya. Gimana rasanya? Rasanya takut sih. Cuman pelajarannya ya semuanya kan partisipan tadi masalahnya sakit hati. Jadi mungkin buat kita semua apapun yang kita rasain jangan sampai melakukan hal yang tidak-tidak karena Iya. bakal berakibat terhadap diri kita sendiri ataupun orang-orang sekitar.